Halo teman-teman podcast Uang Bicara. Hari ini kita mau ngomongin soal pentingnya cek skor kredit. Kenapa sih kita perlu aware kayak gitu soal skor kredit kita? Kita bakal ngobrolin dengan seorang Certified Financial Planner, Mbak Teja Sari Asad. Halo Mbak Teja Sari. Halo Mbak. Saya manggilnya enaknya Mbak Sari atau gimana nih? Teja. Oh Mbak Teja, justru nama depannya baik. Mbak Teja. Buat yang belum terlalu familiar dengan konsep skor kredit, boleh dijelasin nggak Mbak? Iya, jadi skor kredit itu kalau kita sering dengar sih, kalau dulu istilahnya BI checking ya, kalau Iya. kita sering dengar dulu. Terus terakhir itu kalau di Indonesia sekarang pakainya istilahnya SLIK gitu, untuk ngecek kita tuh ada di kondisi bagus atau jelek gitu, istilahnya gitu ya. Jadi itu adalah kode atau skor yang kita punya nih ya, data di OJK. Itu datanya kita, apakah kita dalam kondisi keuangan dianggap mampu membayar cicilan hutang atau enggak gitu. Jadi skor itu menunjukkan kemampuan kita untuk membayar hutang sebenarnya. Kemampuan untuk membayar utang. Oke. Selain lewat SLIK OJK, mungkin apa lagi nih, di mana sih kita bisa mencari atau mengetahui skor kredit kita, Mbak? Mungkin dari di OJK sendiri biasanya kayak gimana sih kita prosedurnya untuk bisa dapat skor kredit kita? Ya, karena tadi kode ini dipakai untuk hutang, memang biasanya yang yang menggunakan si kode-kode skornya kita ini biasanya bank yang mau ngasih pinjaman ke kita, perbankan, terus yang finance gitu ya. Mereka akan melihat kita skor kita bagus apa enggak. Nah, memang skor itu kita bisa ngelihatnya di OJK. Kalau boleh sekarang istilahnya tuh ada informasi SLIK yang ada kita bisa masuk ke dalam OJK, namanya IDEPU ya, itu riwayat kredit informasi debitur. Jadi di websitenya OJK kita masuk ke riwayat kredit informasi debitur. Tapi selain di websitenya OJK, kita juga bisa masuk ke beberapa website lain yang menyediakan data itu. Nah, cuman memang tadi data itu biasanya dipakai karena kita mengajukan pinjaman nih, misalnya kita mau ngambil KPR, kita mau ngambil pinjaman kendaraan. Nah, pihak bank atau pihak yang mau ngasih pinjaman ke kita akan ngecek, nih orang ini nih bagus apa enggak ya, bisa bayar cicilan kita apa enggak ya gitu. Terus cicilan yang lainnya dia lancar apa enggak, kayak cicilan kartu kredit gitu. Kalau misalnya lancar, bagus, wah berarti dianggap bagus, maka bisa dikasih pinjaman. Tapi kalau dinilainya jelek, maka bisa jadi dikasih tapi mungkin bunganya tinggi gitu, karena udah masuk kategori harus kita jaga-jaga nih, jangan sampai uang yang kita kasih, pinjaman yang kita kasih nggak bisa dibayar balik gitu. Oke, berarti salah satu fungsinya untuk kita mengetahui ataupun juga kapan sih dibutuhkan skor kredit kita ini pada saat kita mau mengambil utang atau pembiayaan ya Mbak ya. Kalau alasan lain menurut Mbak Teja, kenapa sih kita misalnya secara pribadi misalnya berinisiatif nih, mau ngecek skor pribadi sih meskipun misalnya kita belum ada rencana mengambil pembiayaan atau mengambil pinjaman gitu Mbak? Iya, kalau saya sih mungkin kalau memang kita nggak ada pinjaman nggak perlu. Tapi biasanya bagus banget kalau kita mau menikah nih, buat yang masih single gitu kan, kita nggak tahu nih pasangan kita gimana, karena kalau kita nikah kan hutang harus kita bayar sama-sama. Nah, kalau misalnya kita menikah sementara si pasangan kita utangnya banyak, kita nikah baru tahu belakangan, nah berarti kita harus menanggung sama-sama hutang. Nah, artinya kalau kita mau tahu nih pasangan kita oke apa enggak, kita bisa coba liatin dulu SLIK kamu, skor kamu bagus apa enggak. Kalau misalnya jelek, cerita dulu masalahnya apa, karena kalau enggak berarti kita akan membawa masalah hutang ini ke dalam pernikahan, kita harus cover berdua gitu. Tapi di luar itu ya, di luar kita mau mengajukan pinjaman, di luar kita mau menikah, sebenarnya nggak ada kebutuhan apa-apa kalau kita nggak mau mengajukan pinjaman gitu. Jadi nggak ada, dari sisi keuangan lainnya nggak ada gitu. Oke, menarik nih. Perlu cek skor kredit calon pasangan kita gitu ya, kalau mau menikah. Nggak cuma cek kesehatan fisiknya. Apa sih yang misalnya ini tuh red flag Mbak, skor berapa sih atau di level apa sih? Ini kita kayak harus hati-hati deh ini sama calon. Iya. Iya, jadi kolektibilitas, istilahnya kolektibilitas itu ada 5. Yang pertama itu yang paling lancar, itu skornya 1.
tapi yang macet itu skornya 5. Nah, ada pertama tuh lancar, yang kedua itu dalam perhatian khusus, itu di mana kita udah nggak bayar selama 3 bulan. Gitu, itu dalam perhatian khusus. Nah, setelah itu kurang lancar tuh kode 3 istilahnya ya, kurang lancar itu dalam waktu 3 bulan sampai 4 bulan kita nggak bayar. Yang keempat diragukan itu dalam 4 sampai 6 bulan, nah barulah macet kalau udah 6 bulan nggak bayar. Sebenarnya ketika udah masuk dalam kategori 2 dalam perhatian khusus itu sebenarnya udah benar-benar sesuai dengan kata-katanya dalam perhatian khusus tuh hati-hati gitu, karena udah nggak mampu membayar lebih dari 1 bulan gitu, lebih dari 1 hari lah istilahnya, udah mulai ada keterlambatan, udah masuk ke 3 bulan gitu. Oke, di level itu aja perlu perhatian khusus juga nih gitu. Iya, benar. Sebelum menikah. Baik. Nah, kemudian tadi kalau kerugiannya skor kredit kita jelek, tadi udah dijelasin kalau kita mengambil pinjaman atau pembiayaan tuh kita dikenakan bunga yang lebih tinggi dari rata-rata ya, Mbak ya. Boleh dielaborasi lagi nggak, Mbak, kerugiannya apa kalau skornya jelek? Nah, tadi kan kita ada rencana misalnya kita mau beli rumah ya. Ketika kita mau beli rumah, kalau nilainya jelek bisa jadi kalau banknya agak strict, maka mereka nggak mau ngasih tuh KPR ke kita gitu. Oh, bahkan nggak di-approve ya? Iya, nggak di-approve. Nah, tapi itu juga bukan KPR ya, pinjaman kendaraan, mobil, kita mau beli mobil, mau beli motor, bahkan sampai ke kartu kredit pun nggak bisa lagi dipakai gitu. Kalau udah masuk yang kolektibilitas 3 atau 4 bahkan sampai macet itu bisa. Jadi kita nggak bisa dapat jalur sama sekali. Jadi benar-benar kita harus cash gitu. Padahal kan sekarang ini kalau kita mau beli rumah, misalnya harga rumah 500 juta jarang ya. Mungkin ada ya yang bisa beli langsung cash, tapi jarang banget buat anak muda kalau mau beli rumah 500 juta cash gitu. Nah, biasanya memang kita pakai fasilitas kredit. Kalau kolektibilitas kita nggak bagus, misalnya kita pakai pay later gitu, itu juga menyangkut tuh. Jadi kalau kita pay later kita juga nggak bayar-bayar, atau mungkin ada pinjaman online yang nyangkut, atau ada kayak kartu kredit yang nggak bayar, itu akan berefek ke kita nggak bisa beli rumah dengan KPR gitu, karena nggak ada mau pihak lembaga keuangan yang mau ngasih pinjam ketika kita dicek, wah kolektibilitasnya nggak bagus. Nah, itu juga menyangkut sama pasangan. Jadi kalau misalnya kolektibilitas kita oke, nggak ada masalah, tapi pasangan kita bermasalah, maka kita juga nggak bisa dapat gitu. Jadi makanya ketika kita mau menikah, maka ketika salah satu jelek, maka udah ketutup tuh semua fasilitas-fasilitas perbankan yang kita mau lakukan. Nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli mobil, nggak bisa pakai kartu kredit. Nah, itu kan jadi agak bermasalah ya gitu. Betul, sementara kalau konsumen di Indonesia itu rata-rata untuk pembelian rumah ataupun juga mobil tuh masih lewat kredit ya, Mbak ya? Iya, bener banget gitu. Oke, kemudian berarti kalau misalnya kita mau skor kredit kita tinggi, nah kalau misalnya nggak ada catatan sama sekali di skor kreditnya, artinya emang dia nggak pakai, kan ada emang ya segelintir orang yang emang dia nggak pakai kartu kredit, dia nggak pakai pinjol apalagi gitu, kemudian juga mungkin belum di tahapan yang ngambil. Nah, pokoknya nggak punya pinjaman, nggak punya ada data catatan. apa-apa. Iya, gitu iya, ya. itu malah bagus apa gimana sih sebenarnya, Mbak? Justru nggak bagus juga, susah juga ya perbankan Indonesia. Jadi mereka nggak bisa ngelihat data kita tuh sebenarnya apa, nggak ada tuh. Jadi wah kamu nggak ada sama sekali di Slick nih, saya nggak bisa ngelihat kamu tuh bagus apa enggak. Jadi justru malah susah, repotnya gitu ya. Jadi ada beberapa klien saya yang akhirnya dia bikin kartu kredit dipakai secara lancar 3 bulan aja. Nah, barulah dia punya data Slick yang bagus. Nah, setelah itu baru mereka bisa ngambil KPR gitu. Jadi justru mereka butuh track record ya, tapi track recordnya maunya yang bagus. Kalau track recordnya nggak ada sama sekali juga nggak bisa gitu ya, repot ya. Mau punya yang bagus malah nggak punya data nggak punya utang sama sekali salah, tapi punya utang jelek juga salah. Jadi boleh ngutang tapi bagus, nah baru semuanya bisa dikasih deh fasilitas gitu. Jadi kita punya data atau bank bisa melihat data bahwa kita orang baik gitu ya, bukan orang yang nakal. Nah baru mereka mau ngasih pinjem.
Bahkan kalau nggak ada, mereka curiga gitu. Bukannya curiga, tapi lebih ke nggak ada data nih apa yang bisa kita kasih gitu, nggak ada informasi gitu. Kok heran ya zaman sekarang orang nggak punya kartu kredit, kok heran ya gitu. Jadi mereka malah membuat jadi kita nggak bisa, jadi susah juga. Nah itu sih jadi apa namanya, akhirnya harus punya data klik tadi, tapi bagus gitu. Baik, berarti itu salah satu cara membangun skor kredit yang tinggi, yang bagus kayak gitu. Iya, Ada benar. cara lain lagi nggak, Mbak, yang mungkin bisa di-share ke teman-teman podcast Uang Bicara untuk membangun atau mempertahankan skor kredit yang baik? Ya, tadi sesederhana itu kalau kita punya, kalau kartu kredit kan bukan hutang ya, lebih kepada pemakaian. Jadi kita misalnya, kita punya kartu kredit, udah data kita udah ada tuh di OJK, kita pakai beli apa aja 100.000 aja, terus akhir bulan gajian kita bayar 100.000, pakai lagi 100.000, bulan depan kita bayar, nggak ada masalah, nggak ada keterlambatan. Nah itu cara yang paling gampang. Atau sekedar tadi, misalnya kita biasa pakai pay letter, nggak apa-apa, pakai aja 50.000 tapi bayar, 50.000 tapi bayar. Nah itu cara yang sederhana di luar daripada sebesar KPR. Kalau KPR kan udah besar ya, misalnya pinjam beli rumah 300 juta gitu ya, cicilan besar, itu adalah PR lagi tersendiri buat kita. Tapi sesederhana itu, kayak kita biasa pakai. Kalau pay letter kan juga sama, pemakaian, yang penting ketika jatuh tempo kita bayar. Kartu kredit juga sama, kita pakai itu kita bayar. Nah itu sederhana itu sih, untuk menjaga si skor kita ada di level yang bagus gitu. Baik, dulu-dulu kan pernah ya Mbak ada yang viral sampai nggak bisa keterima kerjaan atau gagal promosi kayak gitu di sejumlah institusi atau perusahaan yang memang memerlukan syarat skor kredit yang baik gitu untuk mendapatkan pekerjaan ataupun juga untuk mendapatkan promosi. Nah biasanya apa aja sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat itu yang membuat akhirnya skor kreditnya tuh berantakan sampai akhirnya tadi menutup pintu rezeki ya untuk mendapatkan pekerjaan ataupun juga promosi? Ya, jadi yaitu ketika kita punya pinjaman, maka kita nggak bayar tepat waktu, itu sudah memberikan kayak semacam rambu-rambu. Rambu-rambunya itu sebenarnya bukan cuma sekedar data di OJK, tapi juga rambu-rambu buat bank yang ngasih pinjam ke kita bahwa orang ini bukan orang yang komit gitu ya, nggak punya komitmen untuk membayar sesuai dengan sesuai dengan yang disepakati lah gitu ya, sesuai dengan aturannya gitu. Jadi itulah yang jadi tanda buat mereka. Nah, buat kita sendiri, fasilitas bank itu adalah suatu fasilitas yang memang cukup sangat dibutuhkan gitu ya buat kita untuk bisa punya rumah, untuk bisa punya, apalagi kalau kantor itu berharap bukannya berharap ya, mereka bisa melakukan pengecekan juga. Biasanya mereka minta khusus tuh untuk bisa melakukan pengecekan secara langsung gitu ya ke ke orang-orang pegawai yang mau masuk. Nah, jaga skor kredit itu dengan cukup baik, walaupun kita hanya pakainya sedikit, tetap dibayar on time. Begitu kita males bayar, istilahnya gini, oke, saya punya 100.000, nanti aja deh bayarnya bulan depannya lagi, toh 100.000 kali 2 kali 3, 300.000, entar-entar aja gitu ya. Nah itu yang berpengaruh, karena entar-entar aja yang 2 bulan terlambat 3 bulan udah langsung jadi catatan. Mereka nggak lihat jumlahnya ya, oh ngutangnya cuma 50.000 nih, nggak ngelihat jumlahnya, tapi ngelihat komitmen kita untuk membayar tepat waktu. Jadi walaupun cuma 50.000 tapi kita tepat waktu, itu udah baik daripada 50.000 ntar deh kalau udah 6 bulan aja kumpulin 300.000 nanti bayar sekaligus nanti. Nah itu menunjukkan kita tuh nggak punya komitmen yang baik gitu ya, nggak punya karakter yang bagus deh secara keuangan. Berarti nggak lihat nominalnya ya. Oh misalnya saya cicilan KPR rutin kok, tepat waktu kok gitu. Cicilan mobil tepat waktu kok. Cuma yang kecil-kecil tadi pay letter kelupaan. Itu ngefek ya. Efek banget. Ya, jadi tadi balik lagi bukan jumlahnya tapi tepat waktunya yang dinilai gitu. Oke, ketepatan waktunya tuh yang lebih menentukan kalau gitu ya. Nah, untuk sebagai penutup nih untuk kita hari ini, boleh dikasih closing statement nggak Mbak Teja? Ya, tadi boleh dibilang kita ini hidup di dalam dunia atau di dalam
sesuatu lingkungan keuangan yang memang kita sangat support dalam proses peminjaman. Kayak tadi kalau kita mau beli rumah, mau beli motor atau kendaraan yang memang kita perlukan, terus juga fasilitas keuangan lainnya, maka data kita itu akan dipegang oleh pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Maka jagalah skor kita akan tetap baik dengan menunjukkan bahwa kita komitmen untuk melakukan pembayaran sesuai yang memang telah disepakati dengan tepat waktu. Jangan mengabaikan walaupun kecil, jangan mengabaikan hal kecil itu, karena begitu kita dapat nilai jelek, untuk memperbaikinya itu akan perlu waktu dan tidak mudah ya, karena tadi ketika kita udah dapat skor jelek, kita perlu waktu lagi untuk bisa memperbaiki. Sementara ketika kita ada kebutuhan, nah itu jadi akan menyulitkan kita, mempersulit kita sendiri. Bukan cuma buat kita, tapi buat pasangan dan juga buat keluarga. Makanya tadi ketika kita mau menikah pun kita harus cek pasangan, karena walaupun kita baik tapi pasangan kita jelek, kita juga akan terganggu gitu. Oke. Penting banget pesannya. Thank you Mbak Tejasari Asad, Certified Financial Planner, sudah bergabung bersama kami di podcast Uang Bicara, sharing hal-hal yang perlu kita ketahui soal skor kredit. Thank you Mbak, selamat beraktivitas kembali. Sama-sama.